orang muda bertanya, Frater menjawab, Ya, sebentar. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Bunda. Oh iya, Bunda. Saya adalah Arci dari Paroki Bogor. Saya datang sini untuk berkonsultasi dengan Bunda. Iya. Apakah Bunda ada waktu? Tentu saja. Mari. Terima kasih. Ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Arci. Saya Ratia Anto. Oke, jadi gini, Bunda. Kemarin kan saya mau sakit hati. Ya, saya ini bingung. Kenapa sih dalam Injil Markus itu sangat pendek dan sangat berbeda dengan Injil yang lainnya? Ya seperti asal jadi gitulah, Bunda. Oh, jadi gini keren. Markus itu Injil yang singkat dan sederhana yang hanya memiliki 16 bab. Mengapa singkat? Karena Markus mengumpulkan bahan-bahan yang ada dan langsung menyusunnya menjadi tulisan yang kita kenal saat ini. Meskipun sederhana dan terkesan asal jadi, Markus memiliki rangkaian teologis juga loh. Minum dulu. Oh, makasih, Bunda. Ya. Silakan minum. Ini ada snacknya, oke? Sudah. Makasih banyak. Oh, jadi apa rangkaian teologisnya dalam Injil Markus ini, Bunda? Markus itu memiliki dua bagian besar. Yang pertama rahasia Mesias dan yang kedua itu rahasia anak manusia. Dan puncaknya saat Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Jika begitu, mengapa dalam Injil Markus ini khususnya dalam bab 8 ayat 30 itu Yesus melarang para muridnya untuk memberitakan bahwa dia adalah Mesias? Padahal kan dia itu sebenarnya Mesias. Seharusnya orang tahu bahwa dia adalah Mesias. Karena saat Yesus belum tiba dimuliakan sebagai Mesias. Menurut Yesus, Mesias adalah seorang yang menebus dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa umat manusia dengan penderitaannya dan kematiannya di kayu salib, kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Hal ini tidak sejalan dengan pemikiran para murid tadi. Mereka berpikir bahwa Mesias itu adalah Mesias politik, Mesias yang menyelamatkan umat Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Kita lihat pada Markus 8 ayat 33 dikatakan bahwa Yesus memarahi Petrus karena Petrus pada saat itu menarik Yesus, dia menegur Yesus karena Yesus mengatakan bahwa dia harus mati. Apa kata Yesus? Yesus berkata, "Anjalah iblis, sebab engkau tidak mengetahui memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Hal ini yang mau ditekankan Yesus adalah bahwa meskipun dia Mesias, dia mau taat dan mengikuti kehendak Bapa. Lalu dia ingin menekankan kepada kita juga, para murid-muridnya, dan juga kita, pada orang muda yang di masa ini, untuk mau mencari kehendak Allah. Apakah kita masih mencari kehendak kita sendiri? Apakah kita mengikuti keinginan kita dan malah berjalan mendahului kehendak Allah? Oh begitu. Jadi bagaimana cara kita menerapkan Injil ini pada zaman saat ini, Bunda? Jadi penerapannya adalah mengasihi. Mengasihi bisa dilakukan dengan menyapa orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menolong orang yang menderita. Meskipun pertolongan kita itu kecil, tetapi bisa memberi makna akan kasih. Kemudian dengan sukacita, kita mampu menyangkal diri dan memangku salib kita yang ringan. Lalu, Frater, apa bukti nyata kita menyangkal diri ini? Jadi gini Aci, bukti konkret yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menyangkal diri itu ialah dengan melepaskan ego-ego kita. Kita melepaskan keinginan-keinginan kita yang membuat kita jauh dari Allah. Lalu kita melihat Allah dalam setiap pribadi-pribadi yang kita jumpai setiap hari, dan memuliakan Allah dengan kegiatan-kegiatan sederhana yang kita lakukan. Misalnya apa? Misalnya mencuci piring, menggosok pakaian, menyapu rumah, menyiram bunga, bermain bola, ataupun kegiatan-kegiatan sederhana lainnya. Jika kita memasukkan Allah dalam kegiatan itu, niscaya kita akan selalu bersyukur dan selalu dapat mengetahui apa yang Allah inginkan.
dalam kehidupan kita. Amin. Oke, brother. Terima kasih atas kata kisahnya pada pagi hari ini. Saya sangat terbantu karena brother telah memberikan jawaban-jawaban yang saya cari selama ini. Semoga saya sebagai orang muda selalu mencari kehendak Allah dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih banyak, brother. Oke, terima kasih atas kunjungan dan kesempatannya. Mau ngambil apa, Bos? Hanya satu. Ingat, menyangkal diri. Oh, iya. Oke? Maaf, brother. Oke? Terima kasih, brother. Dadah.